Visi yang Tuhan berikan kepada Spirit Community adalah hati yang haus, hati yang lapar akan hadiratnya dan kebenarannya. Haleluya. Dan saya percaya di Indonesia masih ada orang-orang yang haus. Amin. Masih ada orang-orang yang lapar akan hadirat Tuhan, akan kebenaran firman Allah. Dan saya bersyukur bahwa melalui Spirit Community ini kita bisa bertemu dari berbagai anak-anak Allah dari berbagai gereja, dari berbagai lokasi. Haleluya, Tuhan baik. Haleluya. Saudara, kita lagi membahas tentang langkah-langkah doa yang dijawab. Di sesi yang lalu kita sudah membicarakan 3 hal kepada saudara yang percaya kalau kita sudah mengatakan bahwa kalau kita mau doa kita dijawab. Yang pertama harus ada keinginan yang spesifik. Harus ada keinginan yang spesifik. Yang kedua, harus ada ayat-ayat firman yang mendukung keinginan kita. Dasar doa hanyalah firman. Bukan emosi, bukan omongan orang lain, bukan apa yang orang itu khotbahkan, tetapi apa yang dikatakan firman Allah, haleluya, mengenai keperluan kita. Apakah keperluan kita ini didasari firman Allah? Jadi sebelum kita berdoa, kita harus berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Kita harus menemukan ayat-ayat firman yang mendukung keinginan kita. Kita tidak boleh asal berdoa. Banyak orang Kristen asal saja berdoa. Tetapi kita tidak mau asal-asalan berdoa. Kita mau doa kita dijawab. Katakan amin. Dan bagaimana kita bisa memastikan doa kita dijawab? Pastikan doa kita itu berlandaskan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, kita harus minta dan percaya bahwa kita telah, katakan telah. Kita minta dan percaya bahwa kita telah apa Pak Andrew? Telah menerimanya. Jadi sebelum kita menerimanya dalam tangan kita, kita harus percaya kita telah menerimanya dalam hati kita. Haleluya. Minta dan percaya bahwa kita telah menerimanya dalam hati sebelum kita akan menerimanya dalam tangan kita. Hari ini saudara kita akan membahas langkah yang keempat, doa yang dijawab. Untuk supaya doa kita dijawab, kita harus belajar menjaga pikiran kita. Kita harus belajar menjaga pikiran kita. Artinya apa? Pastikan bahwa setiap pikiran dan kerinduan menguatkan atau mengiyakan bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Haleluya. Saya katakan lagi, pastikan setiap pikiran dan kerinduan menguatkan atau mengiyakan bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Banyak orang Kristen gagal di sini. Pada saat mereka berdoa, mereka sudah percaya bahwa mereka telah menerima jawaban doa mereka. Tetapi begitu selesai mereka mengatakan amin, mereka membuka mata dan melihat bahwa kondisi masih tetap sama seperti sebelum berdoa. Mereka mulai berpikir negatif mengenai jawaban doa mereka. Saudara, begitu kita percaya bahwa kita telah menerima
apa yang kita minta dari Bapa. Kita tidak boleh mengizinkan pikiran yang negatif, gambaran kegagalan muncul dalam pikiran kita. Kita harus belajar menjaga pikiran kita. Begitu kita mengatakan amin dalam doa kita, jangan bimbang satu detik pun bahwa saudara telah menerima jawabannya. Katakan amin. Kenapa Pak Andrew? Karena kebimbangan itu berkembang. Kalau tidak dihentikan, kebimbangan itu berkembang. Apa artinya? Kebimbangan satu detik akan membawa kita kepada kebimbangan 1 menit. Kebimbangan 1 menit akan membawa kita kepada kebimbangan 2 menit dan seterusnya. Kenapa ada orang Kristen yang terus-menerus bimbang? Karena pada mulanya, pada saat kebimbangan itu muncul, kebimbangan itu diperbolehkan untuk eksis. Dan akhirnya, kebimbangan itu berkembang dan menguasai kehidupan mereka. Ada orang Kristen yang terus-menerus bimbang, identik dengan kebimbangan. Pada dalam firman Allah, orang Kristen itu identik dengan percaya, bukan bimbang. Kisah para rasul menyebut orang Kristen orang yang percaya. Bukan orang yang bimbang, tapi seringkali kita melihat di antara kita identik dengan kebimbangan. Saudara, kita harus membunuh kebimbangan begitu dia muncul. Haleluya. Kita harus berhenti menghentikan kebimbangan begitu dia muncul. Menolak kebimbangan di dalam nama Yesus. Kita tidak mau kebimbangan ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kebimbangan adalah musuh penggenapan janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, musuh kita, iblis, seringkali menanamkan kebimbangan dalam pikiran orang yang baru saja berdoa dalam iman. Baru saja berdoa dalam iman, langsung dilanda kebimbangan. Maka dari itu kita melihat banyak orang Kristen yang berdoa dan berdoanya banyak, tetapi mereka tidak mengalami jawaban doa. Karena kebimbangan adalah musuh penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Kebimbangan itu adalah pencuri berkat Allah. Berkat yang seharusnya kita alami. Berkat yang selayaknya tiba dalam kehidupan kita. Hilang di tengah jalan, dirampok oleh kebimbangan. Kebimbangan kalau dibiarkan, ibaratnya seperti pencuri yang dibiarkan. Kebimbangan yang diundang masuk, itu ibaratnya seperti pencuri yang diundang masuk. Nah, kita tahu, kalau pencuri diundang masuk ke rumah kita, kita akhirnya akan kehilangan banyak hal dari rumah kita. Kalau kita mengizinkan kebimbangan masuk ke dalam kehidupan kita, maka kebimbangan itu akan bertindak seperti pencuri. Dia akan mencuri yang terbaik dari Allah dalam kehidupan kita.
Sekarang saya mengajak saudara untuk membuka nas ini di Matius pasal 14. Matius 14 kita membaca ayat 22 sampai 31. Mari kita belajar menjaga pikiran kita. Jangan izinkan kebimbangan masuk ke dalam pikiran kita. Lihat di sini Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai." Nah, perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Petrus di sini. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Hai orang yang kurang percaya, katanya kepada Petrus, "Mengapa engkau bimbang?" Nah, perhatikan di sini, Yesus mengutus murid-muridnya untuk naik ke perahu, mendahuluinya sementara dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, perhatikan ayat 25 lagi. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, saya ingin saudara melihat reaksi para murid di ayat 26. Para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saya ingin saudara memperhatikan reaksi Petrus di sini. Di ayat 27, 28, Petrus mengatakan, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi Petrus berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, sayang saudara memperhatikan ayat yang ketiga, ayat yang ke-29 di sana. Tuhan mengatakan kepada Petrus, "Datanglah, datanglah." Nah, saya tanya kepada saudara di sini, apa kehendak Tuhan bagi Petrus di sini? Apa?
Perhatikan, Petrus mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan menjawab kepada Petrus, Petrus, datanglah. Apa kehendak Tuhan bagi Petrus di sini? Sangat jelas sekali kalau kita membaca perikop di sini, kehendak Tuhan bagi Petrus adalah datang kepadanya berjalan di atas air. Haleluya. Amin. Datang kepada Tuhan berjalan di atas air. Artinya Tuhan yang menyuruh Petrus datang kepadanya berjalan di atas air. Nah, perhatikan di sini. Kehendak Tuhan bagi Petrus bukan berjalan di atas air sebentar saja dan setelah itu tenggelam. Betul apa tidak? Tidak. Kehendak Tuhan bagi Petrus adalah Tuhan mau Petrus datang kepadanya berjalan di atas air mendapatkan Tuhan. Haleluya. Jelas sekali di sini. Haleluya. Nah, kita tahu ceritanya. Petrus mulai melangkah dengan iman. Dan selama mata Petrus tertuju kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Dia melakukan yang mustahil. Haleluya. Betul apa tidak? Tetapi lihat sekarang ayat yang ke-30. Kondisi di sekitar Petrus mulai menarik perhatiannya. Nah, ini seringkali terjadi kepada kita, saudara. Kita melangkah dengan iman karena Roh Kudus sudah berbicara kepada kita dan kita melakukan hal-hal yang mustahil. Dan di tengah perjalanan sesuatu terjadi yang mulai menarik perhatian kita. Petrus sudah mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi di tengah perjalanan, Alkitab mengatakan Petrus mulai merasakan tiupan angin. Dan takutlah dia. Dan Petrus mulai tenggelam. Ayat yang ke-31, perhatikan di sana. Yesus karena belas kasihannya mengulurkan tangannya untuk memegang Petrus. Dan dia mengatakan kepada Petrus kalimat ini, tolong camkan apa yang Tuhan katakan kepada Petrus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Banyak anak-anak Allah yang memulainya dengan iman. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan tiupan angin. Mereka menjadi takut. Dan mereka mulai bimbang. Apa yang kita pelajari di sini? Iman itu bertindak atas firman. Haleluya. Amin. Iman bertindak atas firman. Kalau firman sudah diberikan, kita bertindak atas firman itu, kita akan mengalami mujizat. Haleluya. Ini yang dialami oleh Petrus di sini. Nah, perhatikan di cerita ini kita membaca selama Petrus bertindak atas firman-Nya, yaitu datanglah. Itu yang Tuhan katakan kepada Petrus. Datanglah Petrus kepadaku, dapatkan aku sekarang berjalan di atas air. Selama Petrus bertindak atas firman-Nya, dia tetap datang berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi perhatikan di sini.
Ketika Petrus mulai bimbang, dia berhenti bertindak atas firman-Nya. Dan Alkitab mengatakan Petrus mulai tenggelam. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua di sini bahwa Yesus tidak merencanakan Petrus untuk tenggelam. Amin. Tuhan tidak merencanakan Petrus untuk tenggelam. Tuhan mau Petrus mendapatkannya. Berjalan di atas air mendapatkan Tuhan. Dan kembali bersamanya ke perahu berjalan di atas air. Petrus seharusnya bisa berjalan di atas air terus-menerus tanpa tenggelam. Haleluya. Kenapa Petrus bisa tenggelam? Jawabannya adalah ini. Tuhan mengatakan kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kebimbangan merampas dari Petrus berkat mujizat ini. Petrus seharusnya bisa berjalan di atas air, mendapatkan Yesus karena Yesus sendiri yang sudah mengeluarkan firman itu kepadanya. Datanglah Petrus, dapatkan aku berjalan di atas air. Ia seharusnya bisa berjalan di atas air terus-menerus tanpa tenggelam karena Allah sudah berfirman kepadanya. Haleluya. Tapi perhatikan, kebimbangan merampas dari Petrus berkat ini. Kebimbangan menggugurkan pengenapan janji Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk menerima jawaban doa, kita harus menghapuskan, kita harus mencabut keluar dari pikiran kita ini. Setiap pikiran, imajinasi, ide, visi, mimpi, perasaan yang berlawanan dengan janji Allah. Peperangan yang dahsyat sering kali terjadi dalam pikiran kita ini. Apalagi setelah kita mengatakan amin. Terus kita lihat tidak ada perubahan. Untuk menerima jawaban doa kita harus belajar menghapuskan setiap pikiran, imajinasi, ide, visi, mimpi, perasaan yang berlawanan dengan janji Allah. Berhati-hatilah terhadap ide yang masuk ke dalam pikiran kita, yang membuat kita ini ragu akan firman-Nya. Cerita ini diberikan kepada kita untuk supaya kita tidak mengulangi apa yang kita baca. Amin. Saudara, kalau kita mengamati kehidupan kita bisa tahu bahwa pikiran kita dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama, pikiran kita dibentuk oleh pengamatan kita. Observasi kita, apa yang kita lihat di sekitar kita. Apa yang kita lihat di sekitar kita ini bisa membentuk pikiran kita ini. Yang kedua, pikiran kita dibentuk oleh asosiasi kita. Komunitas kita. Pergaulan kita. Bisa membentuk pikiran ini. Yang ketiga, pikiran kita dibentuk oleh pengajaran yang kita terima.
dari orang tertentu, dari media, dari mimbar tertentu, kita dengar pengajaran seperti itu, dan apa yang kita dengar membentuk pikiran kita. Mari sekarang kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Kita harus belajar menjaga pikiran kita kalau kita mau melihat doa kita dijawab. Tadi saya katakan, seringkali peperangan itu terjadi dengan dahsyatnya begitu kita mengatakan amin. Di mana peperangannya? Di pikiran. Apalagi kalau kita menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak ada perubahan setelah berdoa. Tuhan, kau ada di mana ini? Mana jawabanmu? Peperangan yang dahsyat mulai terjadi dalam pikiran kita ini. Nah, perhatikan di sini apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus mengenai kondisi pikiran mereka. 2 Korintus pasal 10. Lihat ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, perhatikan kalimat selanjutnya, menawan apa? Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menarik sekali. Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan kepada jemaat di Korintus untuk mengontrol pikiran mereka. Perhatikan lagi, Paulus mengatakan kami mematahkan setiap siasat. Kami merubuhkan benteng-benteng, bukan benteng-benteng yang kita lihat yang dibangun oleh batu bata, tapi benteng-benteng di pikiran kita yang menentang pengenalan akan Allah. Dan setelah itu Paulus mengatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itulah yang harus kita lakukan terhadap pikiran kita ini. Perhatikan 3 hal yang Paulus katakan. Yang pertama, kita mematahkan. Yang kedua, kita merubuhkan benteng-benteng di pikiran kita. Yang ketiga, kita menawan. Menawan apa, Pak Andrew? Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita tidak boleh asal saja membolehkan pikiran apapun masuk ke dalam kepala kita. Kita harus menawan segala pikiran. Haleluya. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan di sini bukan Roh Kudus yang melakukan hal ini bagi kita. Kitalah yang melakukannya bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Saudara bersama saya di sini. Kitalah yang mengatakan, oke, aku akan mendisiplin pikiranku ini. Haleluya. Dengan pertolongan Roh Kudus, aku akan mengontrol pikiranku ini, menawan segala pikiran ini, dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kalau kita tidak mau melakukannya, maka siasat yang salah, nah dengarkan ini, pemikiran yang salah akan mendominasi kehidupan kita dan kita akan hidup dalam kebimbangan. Seringkali orang-orang Kristen bimbang bukan karena mereka tidak tahu firman,
Bahkan banyak di antara mereka yang sudah sekolah Alkitab ya. Tapi bimbang terus sampai hari ini. Terus menerus bimbang terus. Keluar rumah bimbang, masuk rumah bimbang, pelayanan bimbang, sebelum pelayanan bimbang. Sebelum tidur bimbang juga. Bangun tidur bimbang, ke toilet bimbang. Bukan karena mereka tidak tahu firman, tapi mereka belum mengontrol pikiran mereka. Katakan amin. Karena mereka belum belajar mengontrol pikiran mereka. Mereka belum belajar mematahkan setiap siasat, merubuhkan benteng-benteng di pikiran mereka yang menentang pengenalan akan Allah. Mereka belum menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah tugas kita. Ini adalah peranan kita. Haleluya. Bersama dengan Roh Kudus kita melakukannya. Maka dari itu, ada baiknya kita menjauhi tempat atau pengajaran yang tidak mendukung iman kita kepada Allah. Haleluya. Amin. Jangan asal ada di tempat tertentu, asal mendengar pengajaran, asal bersama dengan orang lain, tidak. Kita harus pilih komunitas yang positif. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang mendukung imanmu. Haleluya. Amin. Seringkali dalam menerima penggenapan janji Allah, kita perlu dukungan iman dari orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu orang-orang yang menambah kebimbangan kepada kita. Kita perlu orang-orang yang sepakat, haleluya, dengan iman kita. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 33. Lihat nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 33. Paulus mengatakan kepada orang-orang Kristen di Korintus kalimat ini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam konteksnya, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk berhati-hati dalam memilih komunitas. Amin. Komunitas yang kotor mengotori. Komunitas yang lemah melemahkan. Komunitas yang bimbang menambah kebimbangan. Komunitas yang beriman menguatkan iman. Haleluya. Berhati-hati dalam memilih komunitas. Seringkali perjalanan menuju suatu mujizat bukanlah perjalanan solo atau sendirian. Seringkali perjalanan menuju suatu mujizat adalah perjalanan bersama yang lain. Haleluya. Amin. Kita saling memerlukan. Maka dari itu kita harus saling menguatkan. Haleluya. Dan saya berdoa saudara menemukan komunitas yang positif. Komunitas yang beriman sama seperti saudara beriman. Haleluya. Di mana saudara menemukan kekuatan, dukungan di sana. Saya ingin saudara sekarang melihat cerita ini yang bagus sekali mengenai pentingnya kita berjalan bersama dengan yang lain untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan. Lihat Markus pasal yang kedua. Ada cerita yang luasa di sana mengenai seorang lumpuh.
Tapi saya ingin saudara perhatikan orang lumpuh ini beriman kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan di cerita itu. Bukan hanya orang yang lumpuh ini beriman, tapi teman-temannya juga beriman kepada Tuhan. Haleluya. Markus pasal yang kedua, ayat 1-5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Perhatikan ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya teruskan, tetapi di situ ada juga yang duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, perhatikan ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Perhatikan di sini. Satu orang lumpuh digotong oleh 4 temannya. Mengapa orang ini sembuh? Kalau kita membaca perikopnya dengan seksama, kita menemukan orang ini sembuh bukan karena iman orang ini saja. Perhatikan ayat yang kelima. Dikatakan di sana, ketika Yesus melihat apa yang kau lihat Tuhan, ketika Yesus melihat apa yang Yesus lihat, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman orang yang lumpuh ini juga iman keempat temannya yang menggotong orang ini. Betapa kita memerlukan komunitas seperti ini. Haleluya. Amin. Bukan hanya saya percaya, saudara juga percaya. Haleluya. Bersama dengan saya. Dan kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kalau itu komunitas kita, saudara, kita menemukan mujizat. Kita bersama saya di sini. Bukan hanya orang yang lumpuh ini beriman, teman-temannya juga beriman yang sama. Dan Yesus melihat iman mereka. Haleluya. Iman kelima orang ini. Iman kelompok. Iman koprat. Iman komunitas. Haleluya. Haleluya.
Apa yang terjadi kira-kira kalau di komunitas spirit community ini ada iman seperti ini? Apa kira-kira akan terjadi, saudara? Oh, banyak hal yang akan terjadi. Pasti. Apa yang terjadi kalau saya percaya, saudara juga percaya, Pak Delby percaya, semua percaya, beriman. Mujizat akan terjadi. Haleluya. Iman bersama. Iman korporat, iman komunitas. Saya mau tanya kepada saudara, dengan siapa kita berjalan hari ini? Kalau kita berjalan bersama dengan orang yang salah, itu akan menyebabkan kita tidak sampai di tempat tujuan. Amin. Amsal 13 ayat yang ke-20. Tolong lihat ayat itu. Amsal 13 ayat yang ke-20. Ini nasihat yang sangat pragmatis sekali. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amin. Terima kasih sudah membacakan firman itu. Semoga kita mempraktekkan ini. Haleluya. Inilah nasihat yang sangat pragmatis sekali. Sangat sangat pragmatis. Dikatakan di sini apa? Ayat yang ke-20. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan menentukan tujuan. Amin. Pergaulan menentukan tujuan. Satu cara menjaga pikiran. Untuk tetap sesuai dengan firman-Nya adalah berjalan dengan orang-orang yang mengatakan amin kepada janji Allah dalam kehidupan kita. Amin. Pastikan teman-teman di sekitar kita juga mengatakan amin kepada janji Allah dalam kehidupan kita. Iman dalam hati teman-teman kita bergabung dengan iman dalam hati saya dan bersama kita meraih pengenapan janji Allah. Haleluya. Apa yang kita pelajari? Saudara, satu langkah untuk memastikan doa kita dijawab, yaitu kita harus menjaga apa yang terjadi dalam pikiran ini. Petrus seharusnya menikmati kuasa firman Yesus itu, yang mengatakan, datanglah, dapatkan aku berjalan di atas air. Sesuatu yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi kenyataannya Petrus, sebelum kita mengkritik Petrus ya, Petrus sudah pernah berjalan di atas air. Betul apa tidak? Tetapi yang kita lihat di sini, dia tidak terus-menerus berjalan di atas air. Kenapa? Di tengah perjalanan, untuk mendapatkan Tuhan berjalan di atas air, dia mulai bimbang. Oh, bimbang nggak apa-apa. Allah mengerti, Allah peduli. Siapa bilang bimbang nggak apa-apa? Lihat ceritanya di sini. Bimbang menenggelamkan kita. Katakan amin. Bimbang itu adalah pencuri berkat Allah. Kebimbangan menyebabkan kita tidak melihat penggenapan janji Allah. Maka dari itu, kita harus belajar menolak kebimbangan. Haleluya. Kita harus belajar untuk terus-menerus memandang kepada Tuhan. Berjalan berdasarkan firman yang diberikan kepada kita olehnya. Dan kita harus menjaga bahwa pikiran kita ini selalu
kita taklukkan kepada Kristus. Tidak mau bimbang. Jaga pikiran kita. Maka kita akan akhirnya melihat jawaban doa kita. Haleluya.